Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla wa uzalla wa adlima udlama aw ajhala yujala alayya. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdian bila mithal, falakal hamdu wa lakal minna wa lakas sarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmat-nikmat tersebut. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat ya bersyukur, minimal wujud syukur. Mitra muslim, kalimat hamdalah tak boleh lepas dari lisan ini untuk selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim, hafizakumullah, melanjutkan kajian kita pekan yang lalu tentang bagaimana kita bergembira, bagaimana kita tidak bergembira dengan terbukanya pintu-pintu surga. Bagaimana kita tidak bergembira saat pintu-pintu surga itu terbuka, pintu neraka tertutup rapat-rapat, dan setan terbelenggu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa futihat asyayatin. Bagaimana kita agak bergembira. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama pakar hadis dari ulama-ulama mazhab Hambali, menyatakan kaifa la yubshir al-mu'min bi fathi abwabil jinan, kaifa la yubsir al-mutnib bi ghalqi abwabin niran, kaifa la yubsir al-akil bi waqtin yaghullu fihi asyayatin, min aina yusabbihu hadha zaman zaman. Di mana tidak bergembira bagi seorang mukmin dengan terbukanya pintu-pintu surga. Bahkan sebaliknya, bagaimana tidak bergembira bagi orang mutnib yang berdosa dengan tertutupnya pintu-pintu neraka. Dan bagaimana juga agak bergembira bagi manusia yang berakal, bagi manusia yang berakal. Karena biwaktin, dengan sebuah waktu, yahullu fihi syayatin, yang di waktu tersebut, maksudnya selama Ramadan itu, terikat terbelenggunya setan-setan. Min aina yushabbihu hadha zaman zaman. Mana ada yang bisa menyerupai bulan seperti ini kecuali di bulan Ramadan. Maka tentu orang yang beriman pasti bergembira. Itulah kajian kita ayat kemarin ya, motivasi Al-Quran ini, yaitu surat Yunus ayat 57-58, yang di ayat 58-nya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bahwa bergembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmat Allah, huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari kegembiraan mengumpulkan kesenangan-kesenangan yang bersifat material, yang bersifat materi saja. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, pertanyaannya, gimana cara kita menyambut kegembiraan karunia Allah yang sungguh sangat luar biasa? Pekan yang lalu sudah saya bahas apa bentuk karunia Allah yang kita akhirnya bisa bergembira itu. Tadi kita sebut ya, terbukanya pintu surga, kemudian tertutupnya pintu neraka, kemudian terbelenggunya setan. Itu karunia Allah, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada. Di luar Ramadan itu
pintu surga itu buka tutup. Maksudnya buka tutup itu tergantung orang yang beramal soleh gitu kan. Tapi kalau di bulan Ramadan itu selalu terbuka, 24 jam terbuka. Bahkan saudaraku ikhwatiddin fillah, innal malaikata tastaghfiru lakum fi kulli yaumin wa lailatin. Semua malaikat itu innal malaikata tastaghfiru lahum. Semua malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah, kepada Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa fi kulli yaumin wa lailatin, 24 jam. Sehingga inilah diantara banyak makna tentang masalah terbukanya pintu surga itu adalah benar-benar terbuka secara hakiki itu saudaraku. Di samping secara majasi terbukanya semangat kita untuk menuju surga dengan banyak amal soleh. Karena itu di bulan Ramadan kita ini lebih semangat beribadah di bulan Ramadan. Lebih kuat keinginan untuk beribadah di bulan Ramadan. Keinginan untuk ke masjid, keinginan untuk tilawah, keinginan bersedekah, kan begitu. So, saudaraku ikhwatiddin fillah, bagaimana kita bisa menyambutnya? Bagaimana cara kita menyambutnya supaya Ramadan yang kita sambut dengan penuh kegembiraan ini menjadi berkualitas? Ada 3 hal saudaraku ikhwatiddin fillah, ini reminder ya. Ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, ayo kita persiapkan lahiriah kita. Lahiriah. Kita persiapkan lahiriah kita. Bukankah seseorang ketika punya hajatan besar, lahiriah juga dipersiapin. Lahiriah itu ada 3 macam. Ada lahiriah fisik, ada lahiriah materi, dan ada lahiriah ilmu. Ini harus disiapin semuanya. Misalnya fisik, mulai sekarang coba dijaga kesehatan kita, fisik kita. Rasanya kan tidak enak ya mitra muslim. Mohon maaf, waliyadzubillah. Masuk Ramadan, flu berat. Flu berat, demam. Rasanya nggak enak ya. Masuk Ramadan, asam urat kambuh gitu kan ya. Pada akhirnya menyulitkan kita untuk pergi ke masjid misalnya. Rasanya tidak enak banget gitu kan. Misalnya saudaraku ikhwatiddin fillah, asam lambung kambuh di bulan Ramadan. Ayo kita tarak. Ayo kita coba pola makan kita ganti gitu kan ya. Kita jaga gitu supaya benar-benar niatin itu loh. Supaya sehat aku nang Ramadan. Supaya puasa lebih nyaman lagi kan begitu kan. Makanya kita doain saudara-saudara kita yang lagi diuji sama Allah dengan sakit gitu kan. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Sehingga di bulan suci Ramadan benar-benar nyaman gitu loh. Beribadah itu nyaman, saudaraku. Sahur juga nyaman, buka juga nyaman, tarawih juga nyaman, tilawah Quran juga nyaman. Makanya fisik ini harus disiapin. Ini yang lahiriah fisik ya. Yang berikutnya adalah masih lahiriah, yaitu lahiriah materi. Ayo materi itu apa? Ya duit ya kan ya. Harta kita itu harus kita sisihin. Mana harta yang untuk sedekah ya kan? Mana harta yang itu untuk harus kita zakatkan. Bagian dari yang jatuh zakat kalau sudah sampai nisab. Itu harus kita hitung mulai sekarang gitu loh. Kalau budget sedekah, saya yakin naik ya mitra muslim hafizahullah. Dan kalau bisa mesti naik gitu kan di bulan Ramadan. Jangan sama, kalau bisa naik. Karena Nabi Muhammad itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad itu adalah seloman-lomannya manusia. Dan Nabi di bulan Ramadan ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Itu lebih loman kalau dia Rasulullah itu berada di bulan Ramadan. Lebih dermawan Kanjeng Nabi itu ketika berada di bulan suci Ramadan. Artinya ayo kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kencengin itu sedekahnya. Budget untuk sedekah itu harus naik harus naik. Harus ini tanda kutip ya mitra muslim, jangan disalahpahamin sebagai sesuatu wajib naik, enggak, harus naik gitu kan ya. Kenapa ya? Karena kesempatan bagi kita untuk bisa memperoleh pahala yang levelnya sunnah tapi masuk kategori pahala seperti pahala wajib, seperti pahala berzakat gitu kan ya. Pahala berzakat, waduh, 70 kali lipat gitu kan ya. Ayo saudaraku ikhwatiddin fillah, materi kita sisihkan, kita coba planning gitu. Ini materinya untuk budget sedekah sekian,
terus dari zakat hitung-hitungannya itu sekian gitu kan. Itu harus kita hitung lagi gitu kan ya. Di bulan Sya'ban ini kita mulai gitu loh. Itu menunjukkan bahwa kita care gitu, bahwa Ramadan ini benar-benar kita siapin, bukan santai-santai banget gitu kan ya. Orang-orang dulu itu di bulan Ramadan itu ya musola dibersihin, rumah dibersihin, seperti ingin menyambut seseorang gitu kan, yang luar biasa. Itu memang benar kan. Karena surga pun watazayyani diperintah, istaiddi kata Allah kepada surga, istaiddi watazayyani dengan ya. Coba kamu persiapkan diri li ibadi untuk hamba-hambaku yang berpuasa dan berhias diri kan. Nah, kalau surga itu mempersiapkan diri dan menghias diri untuk menyambut kita yang berpuasa, ya mestinya kita itu di dunia juga seperti ingin menyambut datangnya Ramadan dengan penuh kegembiraan itu. Itu physically materi gitu kan ya. Kalau budget pribadi ibu bapak hafizakumullah ya. Budget pribadi itu maksudnya budget dapur, naik apa turun? Saya berkali-kali tanya ke jamaah Mas Nasir, budget di dapur naik apa turun? Semua jawabnya apa? Naik. Semua naik. Katanya makanan pada naik. Kalau makanan harga-harga pada naik, saya memaklumin. Tapi misalnya harga malah menurun, tapi ternyata budgetnya tetap naik, atau harga tetap, tapi budget tetap naik. Saya tanya, kenapa ibu? Kok bisa sampai naik? Ya ini Pak Ustaz bla-bla macam-macam ini ama. Saya akhirnya pakai hitung-hitungan matematika. Saya tanya, Bunda, Pak, kalau di luar Ramadan makannya berapa kali? Ya 3 lah Pak Ustaz. Ya pagi, siang, malam 3 kali. Kalau di Ramadan makannya berapa kali? 2. 2 itu apa maksudnya? Ya sahur sama iftar. Lah 3 menjadi 2 berkurang atau bertambah? Nggak bisa jawab mereka, karena mereka sudah jawab apa? Bertambah. Kan logika matematikanya dari makan 3 kali sehari menjadi makan 2 kali sehari kan berkurang. Ternyata Masya Allah setelah diteliti Mas Nasir, di Indonesia ini ada menu yang misterius di bulan Ramadan. Menu misterius ini menu takjil namanya. Menu takjil. Ya, ketika saya tanya sama teman santri itu kan, Le udah buka Le? Dereng Pak Ustadz, belum Pak Ustadz. Lah tadi makan kolak yang isinya ketan itu takjil Pak Ustadz. Jadi belum dianggap buka, bayangkan. Padahal dalam sunnah Nabi, dalam riwayat-riwayat yang namanya takjil itu bukan jenis makanan, bukan menu itu kan. Takjil itu adalah proses bagaimana mensegerakan kita berbuka. Sampai saya juga nyari-nyari Mas Nasir, mungkin Mas Nasir bisa searching ya. Berbukalah dengan yang manis-manis. Itu saya nggak ketemu itu hadisnya itu. Berbukalah dengan yang manis-manis itu kan. Yang saya ketemu itu hadis dhahabad dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Bahwa Nabi itu ketika berbuka itu berdoa dhahabad dhama'u, telah hilang dahaga, wa batalatil uruku, basah kerongkongan, wasabatal ajru insyaallah, dan semoga Allah menetapkan pahala. Itu berarti kan Nabi apa itu bukane? Berarti kan air putih itu. Wa fi riwayatin ya Nabi makan kurma. Ya karena adanya pada waktu itu kurma yang paling efektif efisien. Tetapi memang kurma itu secara energi itu bisa membangkitkan semangat tubuh kita yang lemas itu. Nah mungkin itu ya. Saya cari-cari berbukalah, ada perintah secara khusus berbukalah yang manis-manis, itu enggak ada. Ternyata ketemunya itu iklan sebuah produk teh botol itu. Jadi mulailah dengan minumlah dengan yang manis-manis, maksudnya dengan teh manis itu. Sekarang akhirnya gara-gara model iklan Nabi itu memang benar manis-manis. Manisnya wakil Mas, banyak kurma Mas. Ya kurma, ya kolak, es campur, es degan. Ya pantas kalau kemudian budgetnya itu naik, saudara. Istilah saya itu Mas Nasir, ya, saya ungkapkan pada pribadi saya dan kepada semua nasihatnya. Ayo kita berpuasa itu siang dan malam. Maksudnya apa puasa siang dan malam? Di dalam dunia jurisprudensi Islam, yang dalam bahasa fikih itu mengenal namanya puasa dahar. Mas Nasir, puasa dahar. Dahar itu puasa sepanjang masa. Semua mayoritas ulama menyatakan makruh. Illa Syafi'i, ashab Syafi'i,
kecuali kelompok Imam Asy-Syafi'i menyatakan itu boleh selama kuat puasa sepanjang masa. Itu kalau saya tarik ya, saya breakdown ya. Oke, terlepas dari perbedaan pendapat. Kita ini kalau bisa siang malam puasa. Maksudnya apa? Siang puasa secara syar'i sebagaimana imsak, tidak boleh makan dan minum, berhubungan suami istri dari mulai subuh terbit matahari sampai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Itu puasa syar'i. Sejak ghurubus syams kita tidak boleh lepas kontrol. Tetap puasa secara filosofis gitu kan ya. Kita nggak boleh lepas kontrol. Nah, itu yang kalau kita kan Masya Allah, azan maghrib takjil, mari maghrib iftar, habis taraweh makan lagi, habis tadarusan gorengan-gorengan, nanti sahur lagi. Ya pantas tuh, makanan Ramadan jauh lebih banyak yang masuk ke tubuh kita dibanding dengan apa? Makanan di luar Ramadan. Mestinya kan filosofis puasa bagaimana kita bisa menahan diri, menahan segalanya gitu kan ya. Sekalipun itu halal, kita kan nggak boleh loss gitu kan. Ini saudaraku ikhwatadina fillah, ayo kita siapin materi kita ya. Termasuk budget makan kita itu juga harus kita atur pola makannya. Kalau bisa ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya apa, puasa kita itu benar-benar bagus gitu, berkualitas gitu loh Pak Ibu hafizahumullah. Yang persiapan yang ketiga, lahiriah yang ketiga adalah ilmu. Artinya kan fisik, kemudian materi, yang ketiga lahiriah ilmu. Ya ilmu harus kita siapin. Alhamdulillah kan banyak ya narasumber kita yang ada guru kita Ustadz Agung Cahyadi dengan kepakaran fikihnya itu kan ya. Itu kan ada fikih puasa, itu kan mesti dibahas nyelentreh ya, dakik dalam gitu kan ya. Ayo itu ambil tuh kesempatan itu ya. Jangan merasa tahu gitu kan, meskipun sudah bolak-balik puasa ya belum tentu faham itu kan ya, pernik-pernik yang terkait dengan fikih puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku ikhwatadina fillah, batinnya harus kita siapin juga itu kan. Batinnya itu harus kita siapin. Ya sejak Sya'ban sebenarnya, sejak Rejab itu sebenarnya kita harus siapin. Rejab kita menanam kebaikan. Sya'ban kita tingkatkan penanam kebaikan itu. Pelihara, istiqomahkan menanam kebaikan itu. Supaya apa? Di bulan Ramadan hati itu bersih gitu kan. Bukan membersihkannya di bulan Ramadan. Ya tidak apa-apa gitu kan, boleh, tapi planningnya keliru kalau membersihkannya di bulan Ramadan. Membersihkannya itu ya mitra muslim ya sejak bulan Rejab itu kita bersihin. Bulan Sya'ban itu kita latih untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Itulah kenapa Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW itu menganjurkan supaya berpuasa di bulan Sya'ban. Itu kan seolah Nabi menyatakan, ayo persiapkan menuju Ramadan. Ya orang kalau sudah berpuasa ya kan di bulan Sya'ban misalnya, itu kan berarti terbiasa bangun malam itu kan ya, terbiasa sahur itu kan. Ya orang puasa kan terbiasa tilawah itu kan ya. Itu nanti akan nurun gitu loh, akan terdownload nanti kebiasaan itu di Ramadan. Sehingga di Ramadan tidak kesulitan untuk bangun malam. Artinya tidak tidak aras-arasan tuh, tidak merasa berat, jadi puasa pun ringan gitu kan. Jadi istilahnya para ulama itu ya diantara Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya ya, Ramadan itu bisa menjadi panen kita. Panen apa? Yang namanya panen amal soleh itu menikmati amal soleh. Yang namanya panen itu kan menikmati gitu kan. Ya itu kita mulai dari sini. Ayo kita jaga yang namanya mata kita dari hal-hal memandang hal yang diharamkan oleh Allah. Mulut kita ya harus dijaga dari hal-hal ngomong yang kemudian menyakitkan hati orang, atau omongan itu bisa menzalimin orang, itu kan harus kita jaga itu kan ya. Hati kita juga harus kita jaga, jangan sampai ada suudonitas, ujub, ya hasud, itu kita jagalah penyakit-penyakit hati itu. Belajarlah sama guru-guru kita yang ada di sebagai narasumber Suara Muslim itu kan ya. Maka kemudian insya Allah Ramadan nyaman kita, menikmati banget ya. Bahkan kerinduan itu kalau hati kita bersih ya, sejak di Sya'ban kerinduan itu menggebu-gebu itu kan, menggebu-gebu ya, kapan Ramadan.
Ini saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, batinnya yang harus kita siapin itu kan, batinnya yang harus kita siapin. Yang ketiga, yang terakhir ini mitra muslim hafizahumullah, nanti kita selepas ini kita banyak diskusi. Apa itu? Yaitu ya kencengin doa kita. Doa kita. Ada sebuah doa yang tahun yang lalu sudah saya sampaikan. Saya katakan doa ini populer di kalangan ulama ya, tapi tidak populer di kalangan orang awam gitu kan ya. Mari kita populerkan doa ini. Yaitu Rasulullah itu kalau sudah masuk Ramadan itu ngencengin doa Allahumma sallimna di Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala, yang artinya kurang lebih Allahumma sallimna di Ramadan, ya Allah selamatkan kami untuk menangi Ramadan, selamatkan kami untuk sehat di bulan Ramadan, selamatkan kami untuk panjang umur nyampe di bulan Ramadan, itu kan. Wa sallim Ramadan lana, dan selamatkan Ramadan untuk kami. Maksudnya apa? Berkahnya untuk kami, rahmatnya untuk kami, maghfirahnya untuk kami, dengan ini. Ayo dihafalin dia. Itu baca terus saja. Terus yang ketiga di situ ada unsur doa berikutnya apa? Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan terimalah apa yang semua kami lakukan di bulan Ramadan. Artinya semua yang kita kerjakan di bulan Ramadan sebagai sebuah amal soleh, mudah-mudahan diterima sama Allah dengan kekuatan doa itu. Kencengin doanya, di samping doa Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan, itu doa yang populer ya kan. Ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami hidup ini sampai atau panjang umur di bulan Ramadan. Artinya ulama-ulama terbiasa untuk selalu berdoa itu menjelang Ramadan, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah. Sebagaimana riwayat juga dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab yang sama, itu disebutkan qala ba'dus salaf, orang-orang salafi ya, orang-orang salafi yaitu ulama-ulama salaf, kanu yad'un Allah sittata asyhur ayyuballighum syahr Ramadan. Mereka itu selalu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya supaya dipanjangin umurnya bisa menangi bulan suci Ramadan. 6 bulan. Jadi sejak bulan Rabiul Awal tuh mereka berdoa. Kita terlambat ini kalau kita berdoa sekarang ya. Tapi tidak ada yang terlambat. Tidak apa-apa, masih ada waktu ini. Kurang berapa hari ya? Kurang 5 sampai 6 hari ini, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah. So, ayo mitra muslim, siapkan diri kita, sambut dengan penuh kegembiraan, dengan rasa bahagia yang luar biasa, melebihi kebahagiaan akan apapun di dunia ini dengan kehadiran Ramadan. Maka sesungguhnya kita benar-benar orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut setelah ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah Rabbul Alamin. Kita diberi kesehatan, dipanjangin umur, dan kita diberi keberkahan, semangat ibadah, keimanan yang kuat untuk bisa menjalankan puasa Ramadan nanti pekan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.